Selamat malam teman-teman media, saya kaget kalian rame. Kirain tadi wartawan Indonesia. Kedatangan saya ke sini adalah dalam rangka ada membuat laporan balik yang melaporkan saya, kemudian di SP3 dan saya membuat laporan balik. Kita bisa kemudian ada laporan-laporan lain. Dulu saya verifikasi, memberikan data-data, dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan baik sesuai dengan harapan, dan ini semata-mata agar proses penegakan hukum bisa tegak lurus dan orang-orang yang menzalimi saya untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatan. Karena kalau Anda melaporkan, ya Anda tidak bisa membela, Anda tidak bisa mendalilkan, maka Anda harus berurusan dengan hukum. Itulah langkah saya, sehingga verifikasi data dan semuanya sudah saya tuangkan tadi, mulai dari jam 2 sampai barusan begitu. Spesifik siapa yang melakukan? Saya nggak mau sebut, tapi inisialnya ES, kemudian SC, kemudian kemudian orang yang dulu getol menuduh-nuduh saya terkait dengan ijazah palsu. Kalian tahu itu ada beberapa LP itu dulu, mulai dari Medan, ada yang di Polres Jaksel, ada yang di Polda Metro, ada yang di Mabes Polri, dan itu seluruhnya saya laporkan. Yang berarti terkait kasus apa Bang? Jelasnya pasal berapa? Dulu saya dilaporin ijazah palsu kan, dan itu sudah SP3. Yang sekarang Orang-orang yang melaporkan secara spesifik itu saya ambil laporan balik mereka. Dia membuat laporan palsu, pencemaran nama baik saya, dan semuanya saya verifikasi. Makanya lama. Baik, apa lagi? Tanya apa kalian? Masalah banding? Iya, masalah banding. Baik, klarifikasi ya. Saya memang benar sakit. Saya benar sakit. Dan kenapa saya ke rumah sakit Koja, Jakarta Utara? Karena itulah yang direkomendasi oleh hakim dan JPU ketika juga waktu itu di persidangan saya sakit. Saya sakitnya vertigo. Cuma sakit saya tersebut seharusnya itu 1-2 hari akan stabil. Tetapi pada waktu itu tidak stabil. Sehingga saya putuskan dengan keluarga kita berangkat ke rumah sakit. Anak saya yang dokter Rizka saya suruh datang, Bu Eli datang, Bu Ade temani, dan pikiran saya pada waktu itu ya sudah, kalau saya membaik maka sidang tanggal 23 September itu insya Allah saya akan hukum. Nah, kalian kan tahu di sidang pertama ketika akan putusan saya disuruh online, malah saya datang. Jadi saya bukan takut, apalagi melarikan diri, tidak. Nah, tetapi hakim pada waktu itu menunda 3 minggu. Bayangin, 3 minggu hanya untuk urusan yang remeh. Lalu kemudian saya berpikir positif saja. Cuma herannya saya waktu itu, waduh, 3 minggu ya. Lalu kemudian Tuhan berkehendak lain.
menjelang tanggal 23 saya sakit, kan bukan mau kita. Lalu kemudian 2 hari sebelum sidang saya panggil Rahmat, Mat, kamu datang dulu ke rumah sakit, saya sakit nih. Kamu cek, buat surat, mohon penundaan. Saya diperiksa di general check up, ditemukan ada bercak pembuluh darah. Menurut dokter RSUD Polri, saya terkena stroke impact. Ada penyumbatan dan disebut stroke. Saya kaget, saya terkena stroke. Waduh, kok tangan saya stabil, nggak ada apa-apa, tensi bagus, kenapa dibilang stroke? Memang di awal saya datang tinggi 170, tapi setelah itu anak saya sama Bu Adi kan tidak. Ini coba Bapak semua suruh sejam saya, kan agak turun bibir Bapak. Waduh, bingung lagi saya takut. Anda coba bayangkan kalau Anda diberitahu stroke, dan dalam pikiran saya yang namanya stroke itu berulang. Oh, ini pasti iya Pak, ini pasti bisa, kata salah satu dokter. Jadi saya pikir ya sudah, saya makan obat terus saya diskusi dengan anak. Dan pada tanggal 23 September Bu Ade saya suruh, ya biar saya ditemani Dr. Rizka, anak saya. Bu Ade berangkat ke TN dengan Rahmat, beritahu antar surat, nanti kalau wartawan nanya jawab. Nah, setelah itu saya dapat info hakim menunda 1 minggu. Sebenarnya saya kecewa, untuk 1 minggu kan saya sakit. Tapi sudahlah, saya berpikir mungkin hakimnya masih marah, masih emosi, dianggap saya membuat tidak nyaman. Saya maklumi aja. Tapi cerita ini kan cerita sakit. Lalu kemudian hakim memerintahkan JPU untuk memeriksa kesehatan saya. JPU datang, namanya Pak Ari Sultan. Pak Ari Sultan datang, dia lihat saya memang dalam keadaan tidak stabil. Dan di situ ada Ibu Edi Danetti, tim hukum saya, ada Pak Oli Usman, ada Saudara Ahmad Riyadi. Dan saya tunjukkan ke dia hasil dari CT scan saya. Dan saya beritahu Pak Ari, saya harus ke sini. Beliau tidak mempermasalahkan. Nanti dikabari ya Bang, saya masih ingat. Nanti dikabari ya Bang, paling tidak hari Jumat. Oke, siap. Nah, saya masih berpikir ini masih bisa sembuh nggak di sini. Lalu kemudian 1-2 hari saya tidak stabil, saya pulang, saya cek. Lalu kemudian saya WA-WA-an dan bertelepon dengan Pak Ari Sultan. Tapi baru saya berangkat. Sampai di Pineng, dilakukan MRI di otak saya, periksa semuanya. Dokter Pineng mengatakan bahwa no stroke. Bayangin, saya nggak bisa salahkan dokter mana dokter ini ya. No stroke, tetapi ada sedikit bercak di pembuluh otak saya yang sudah menahun, bukan baru. Dan tidak ditemukan jaringan-jaringan yang baru yang rusak. Tapi tetap mengkonsumsi obat. Karena saya sudah muntah mual, oksigen tidak stabil, di sana juga saya muntah dan poyongan, lalu saya ditangani. Nah, saat di Pineng, saya sudah beritahu juga kepada Pak Ari Sultan dengan tim hukum saya supaya mengirim surat. Lalu ketika ditangani dokter di Pineng, saya dihubungi teman-teman, Pak Rasman, ini coba cek dulu ke dokter Terawan. Saya cari tahu kontak asisten Pak Dokter Terawan, kita komunikasi. Setelah selesai penanganan di Pineng, saya mengarah ke Medan. Karena Dokter Terawan menangani pasien di Medan di Rumah Sakit Royal Prima.
Dan di Royal Prima itu, ini saya jelasin biar kalian utuh nih apa informasinya. Di Royal Prima Medan, saya ditangani dokter perawat langsung, diberikan suntik imunoterapi dan alhamdulillah mulai membaik. Ya sudah, saya sampai kemari. Nah, jadi sikap saya dari putusan dimaksud dengan vonis 1 tahun 6 bulan, denda 200 juta, saya nyatakan sangat saya sesalkan. Tetapi saya menerima. Paham ya? Apakah saya kecewa? Ya sebagai manusia pasti kecewa. Tapi saya langsung bilang ke Rahmat, Mat, kita rapat tim, saya diskusi keluarga, kita banding. Saya banding. Dan banding saya sudah diajukan Jumat yang lalu. Oke. Dan apalagi yang menarik, beberapa hari yang lalu kita mendapat informasi bahwa banding dari JPU untuk Iklim Hakim divonis 6 bulan penjara, denda 100 juta tanpa hukuman percobaan setahun. 12 bulan. Nah, putusan ini sangat saya apresiasi. Saya sangat merasa bahwa ini putusan yang baik, bahkan harusnya lebih berat. Kenapa? Artinya bahwa Iklima melakukan perbuatan. Nah, pertanyaannya, kalau seorang klien memberi kuasa kepada seorang kuasa hukum, terus kuasa hukum menyampaikan itu ke publik sesuai dengan yang disampaikan klien, maka pantaskah saya dikenakan pasal 55 ayat 1 ke 1 turut serta dan berulang? Berulang itu kalau disampaikan dengan objek-objek yang berbeda. Ini objeknya sama kok, itu bukan berulang. Inilah yang saya sebut dengan, mohon maaf, kesesatan berpikir. Karena itu saya melakukan banding. Kalau Iklim Hakim melakukan perbuatan itu dibenarkan oleh hakim, maka kalau ternyata informasi yang disampaikan Iklim Hakim kepada saya dan saya sampaikan ke publik dengan data-data yang saya punya yang dia serahkan dan diakui oleh dia, Iklim Hakim memberi kuasa ke saya dan dia mengaku dilecehkan, maka harusnya saya dilindungi, dibentengi oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 Pasal 18. Apa itu? Seorang lawyer tidak identik dengan klien, seorang lawyer tidak dapat dituntut di dalam atau di luar pengadilan jika menjalankan tugas profesi. Tinggal kita bertarung tentang apakah saya dengan itikat baik. Nah, itikat baik saya jelas. Saya menjalankan kuasa, saya membantu dia, saya memberikan uang, bahkan saya berikan dia baju, kita layani dengan baik. Di mana tidak itikat baiknya? Apalagi organisasi advokat saya, Pradi Bersatu, menyatakan saya tidak bersalah. Kira-kira begitu. Itu saja. Oke. Oke, Bang. Saya sudah bilang urusan Hotman ini, saya nggak mau komentar. Dia sudah berulang tahun satu tempat dengan Maria. Ya saya kira Hotman bilang nama saya Rasman. Saya kira itu hanya apa ya, kata-kata biasa saja. Dan saya pikir saya tidak pada porsi membahas dia juga tidak porsi membahas saya. Urusan saya dengan dia bertarung di opini publik, di pengadilan secara terbuka, itu saya kira sudah selesai. Nah, jadi saya yakin Pak Hotman sekarang yang menangani kasus sidang gula impor, sedang menangani kasus Pak Nadiem Makarim, sedang menangani kasus Pak Haritanu. Nah, mari kita doakan supaya beliau berhasil. Karena saya dapat merasakan beliau mungkin masih sedih karena Pak Nadiem ditolak rapidnya. Tetapi saya kira Saudara Hotman punya cara untuk bertarung di pengadilan. Saya kira untuk urusan Pak Hotman kita tidak lagi perpanjang. Saya akan fokus ke kasus Iklim Hakim. Yang saya kejar sekarang Iklim Hakim dan orang-orang yang melaporkan saya. Oke.